Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-dunya wa bil khusus Al-Mahdiyati Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidin khususan mustahidina wa ila jami'i munawwidin khususan munawwidina wa ila jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif jam'ul jawami bibarakati ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai maqasidus syariah, mengenai tentang maqasidus syariah, lalu mengenai sururiyah atau haqqi yang terbangun dari usul fiqih adalah apakah yang lebih baik istiqomah ibadah seperti Imam Nawawi istiqomah ibadah dan tidak menikah, atau istilahnya ulama yang tidak menikah tetapi istiqomah takhalli lil ibadah, ini lebih baik atau yang lebih baik menikah? Lebih baik takhalli lil ibadah, istiqomah ibadah sehingga tidak sampai sempat nikah atau jomblo, atau lebih baik menikah. Sebelum memulai jam'ul jawami, alangkah barokahnya memulai dengan nazam jam'ul jawami. Lillahi hamdu la yasalu sarmada yu'zilu bisniyati man abada
ضمنت وجمع الجوامع التي حوى أصول الفقه والإرشاد يسر هذا النجم في مقدمة وبعدها سبعة خطب محمد loncat pembahasan hias wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi'ilati fi hukmi loncat masalikul ilat yang kelima. Al-khamisul ikhalatul munasabah masalikul ilat ada 10 mengenai persoalan pada esok hari ini masuk dalam pembahasan masalikul ilat dan pembahasan awadihul ilat. Masalikul ilat yang kelima yaitu mengenai masalah masalikul ilat yang nomor 5 adalah munasabah. Lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nadman beliau mengatakan al-khamisul ikhalatil munasabah al-khamisu utawi masalikul ilat ang nomor 5 masalikul ilat jumlahnya ada 10. Yang pertama adalah ijma', lalu nas, lalu ima', lalu sabr wa tafsir, lalu munasabah, lalu syabah, dawron, nordu, tanbihul manat, nomor 10 ilhaul syaruk. Lalu pada esok hari ini permasalahan yang sesuai dengan masalikul ilat yaitu masalikul ilat yang kelima.
Al-khamisu al-munasib wal iholah. Al-iholatu wal munasabah. Dalam permasalahan munasabah ini adalah masalikul ilat yang membahas mengenai maslahah-maslahah yang maslahah ini sesuai dengan maqasidus syar'i. Masalikul ilat munasabah ini contohnya adalah man masa zakarahu wal yatawadda. Man masa zakarahu wal yatawadda ini termasuk ilat yang munasib, ilat yang sesuai dengan tujuan syariah, yaitu hifdzuddin, menjaga agama dengan cara selalu menjalankan ibadah sesuai dengan aturan-aturan agama. Lalu ilatnya adalah masuk. Masuk ini termasuk al-munasib al-mu'assir, atau dalam istilah lain maslahah yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Dewan Juri, yaitu Allah Ta'ala. Dalam masalikul ilat yang nomor 5 ini membahas mengenai maqasidus syariah. Salah satunya adanya maslahah ini sesuai dengan Dewan Juri, dan dalam Dewan Juri mengenai hal ini adalah Allah Ta'ala. Sehingga muncul seandainya maslahah itu sudah sesuai, akan tetapi sesuai dengan Dewan Juri manusia, maka semacam ini tidak dianggap alias maslahah yang batal, atau dikenal dalam istilah usul fiqh al-mu'assir al-mulhaq, yaitu maslahah yang sesuai dengan Dewan Juri, tetapi Dewan Jurinya adalah manusia. Maka dalam hal ini tidak dianggap alias lam yu'tabar,
Karena dalam mengenai masalah hewan jurinya adalah Allah Ta'ala, sehingga dalam pembahasan awal dalam Jamul Jawaban al-hukum Allah al-mu'allaq bi af'alil mu'allafin wala hukma illallah fal husnu wal qubhu bimakna mula amat tabhi wa munafaratihi wa sifatil amal wa naqsi aqliyun wa bimakna taraktubil matri wa zambi akilan wal iqabi akilan syar'iyan khilafan lil mu'tasilah. Pada pembahasan yang awal, yaitu dalam muqaddimah, Jamul Jawab telah menegaskan bahwa mengenai Hasan wal Qabah, andaikan sudah masuk dalam wilayah syariat atau menyentuh pahala dan siksa, maka yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Khilafan lil mu'tasilah, dalam hal ini kelompok yang diwakili oleh Mu'tasilah mengatakan mengenai Hasan wal Qabah hewan jurinya adalah akal. Tetapi ahli sunnah mengenai al-husnu wal qubhu, mengenai syariat manusia, maslahah hewan jurinya adalah Allah Ta'ala, atau dikenal dengan al-munasib, al-mu'assir fi ainil jinsi wa ainil hukmi, atau ainul jinsi fi ainul hukmi. Ini pembahasan bermula dari mengenai masalah ilah. Ilah ada yang mengatakan al-mu'arrif, ay alamatun. Ini adalah kelompok pertama yang diwakili oleh ahli sunnah wal jamaah. Lalu kelompok yang diwakili oleh Mu'tasilah mengatakan al-ilah huwa hiya mu'assiratun bidzati. Lalu dalam hal ini tampil Imam Ghazali mengatakan bahwa ilah mu'assirun bi'idznillah. Lalu kelompok yang keempat mengatakan bahwa ilah adalah al-ba'is. Al-ba'is inilah yang oleh
musyawarah jamul jawabah yang dinamakan al-hikmah. Sehingga dalam permasalahan wasyatul ilhaqiyah, syaratnya ilhaq dengan ilat istimal wa ala hikmatin nab'asu ala imtisal wa yashhadu wa yasluhu syahidan li'inaqatil hukmi. Syaratnya ilhaq mengkiaskan fa'un kepada asal dengan ilat. Syaratnya ilat istimal wa ala hikmatin tasluhu al-imtisal. Istimal wa ala hikmatin tab'asu ala imtisal wa tasluhu syahidan li'inaqatil hukmi. Ini syaratnya ilat. Ilat wajib mengandung hikmah. Hikmah ini dalam syarah Hasyiah al-Aqdar ay maslahatun muwafitun lisyar'i. Syaratnya ilat adanya maslahah, yang maslahah ini sesuai dengan tujuan syariat yang dalam jamul jawabah dikenal dengan al-hamsu kulliyah atau maqasid syar'i yang jumlahnya ada 5. Imam Jalaluddin mengatakan summal munasibu salasan qusim ma bil daruri la tayyib usima wa ba'dahul hakim fa tahsini wa al-munasib salasan atau maqasid syariah dari sisi lain ada istilah daruri, ada istilah hajat, ada istilah tahsin. Lalu yang termasuk al-daruri yaitu urutan pertama dalam jamul jawabah atau dalam nazaman jamul jawabah. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama seperti adanya hukum jihad karena untuk melindungi agama. Fanafsi fal akli fal ansyabi famali. Ini urutan mengenai
maslahah-maslahah yang sesuai dengan maqasid syariah. Yang pertama, menjaga agama, lalu menjaga jiwa, lalu menjaga akal, menjaga keturunan nasional, lalu menjaga malun. Lalu mengenai masalah ini dalam istilah lain adalah maqasid syariah. Maqasid syariah pada awal sejarah telah dimulai pada zaman Imam Al-Juwaini, yaitu 478 Hijriah. Dalam kitab Al-Burhan terdapat secuil pembahasan maqasid syariah, walaupun pembahasannya masih belum tertata rapi seperti jamul jawabat. Pembahasan maqasid syariah masuk dalam masalikul inwat, masalikul ilat al-munasib. Lalu dalam pembahasan masalikul ilat al-munasib ada pembahasan maqasid syariah, sehingga ada istilah maslahah mu'assirun, maslahah mulaibun, ada istilah maslahah mulhaq, dan yang keempat maslahah mursalah. Dalam Syafi'iyah yang dianggap maslahah adalah maslahah mu'assir dan maslahah mulaibun. Lalu pada tahun 505 Imam Ghazali juga membahas masalah maqasid syariah, tetapi pembahasannya masih dimasukkan dalam pembahasan lain. Semisal waktu pembahasan masalikul ilat munasabah, Imam Ghazali menampilkan sedikit pembahasan maqasid syariah. Lalu setelah Imam As-Sukti, Imam Sukti dalam jamul jawabat juga membahas maqasid syariah, membahas maslahah al-mu'tabar. Ini pembahasannya dimasukkan dalam masalikul ilat yang kelima. Lalu mulai nampak khusus pembahasan maqasid syariah seperti muwafaqat,
Karya tulis Imam Syafi'i ini membahas khusus mengenai maslahat atau maslahat yang sesuai maqasid syar'i yang diwajibnya adalah Allah Ta'ala. Ini saling melengkapi. Kalau Imam Syafi'i awal man dawana, yang mulai menulis usul fikih dalam nadman tasyil lillahi hamdu alhamdulillahilladzi qad adhara ilmal usuli lil wara wa asyara ala lisan syafi'i wa hawana wa walau betida'u man dawana. Imam Syafi'i yang pertama-tama menulis usul fikih. Wa waladhi awal man dawana ala lisan Syafi'i wa hawana wa tabi'ahu nasu hatta syara. Lalu dalam nadman itu setelah Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah menulis Ar-Risalah, lalu muncul ulama-ulama seperti Imam Juwaini, lalu muridnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Juwaini menulis kitab Al-Burhan, lalu tampil siswanya namanya Imam Ghazali, tahun meninggal 505, menulis Al-Mustasfa, menulis Al-Manhul. Lalu kelompok Mu'tazilah menulis kitab usul fikih Al-Ummah dan Al-Muqtamah. Lalu pada tahun 606 muncul Imam Ar-Razi yang meninggal tahun 606, menulis Al-Manhul. Akhirnya ulama-ulama saling melengkapi. Pada tahun 2004 ulama Nusantara yang meninggal 2004 yaitu Kiai Syahal Mahfud menulis Thariqatul Usul. Ini saling melengkapi. Sama dengan sejarah munculnya pembahasan maqasid syariah. Walaupun pada tahun 771 yaitu Imam As-Sukti menulis maqasid syariah, menulis hanya secuil.
atau belum banyak beliau memasukkan pembahasan maqasid syariah dan pembahasan mengenai maslahah-maslahah ini dimasukkan ke dalam masyalikul ilat yang kelima. Lalu setelah mengetahui sedikit mengenai maqasid syariah, yaitu masalah-masalah yang sesuai dengan tujuan dewan juri. Dewan jurinya adalah Allah Ta'ala. Lalu dalam qawaid yang ketujuh adalah wa minha ay minal qawaid al-qadhu fi munasabah. Qawaid yang ketujuh yang jumlahnya ada 16, yang nomor 7 adalah qadhun fi munasabah, atau adanya permasalahan mengenai maslahah yang sesuai syariat. Lalu dalam pembahasan ini, dalam Ghayatul Wusul, contohnya adalah at-takhalli fil ibadah, selalu ibadah ini lebih utama daripada menikah. Semisal Imam Nawawi atau imam yang lain atau Rabi'ah Adawiyah. Dalam salah satu kitab yang membahas ulama-ulama jomblo, ini Imam Nawawi termasuk salah satunya. Lalu dalam contoh yang terusul, contohnya ayyuqala at-takhalli lil ibadah afdalu minan nikah lima fi min tasbiyatin nafsi. Semisal kelompok Syafi'iyah yang diwakili oleh Imam Nawawi mengatakan selalu ibadah, istiqomah ibadah ini lebih baik daripada menikah. Alasannya karena ada masalah, yaitu tasbiyatun nafsi. Dengan tidak menikah maka bisa khusyuk. Dalam nikah hati bisa selalu untuk munajat kepada Allah karena tidak memikirkan yang lain. Lalu muncul mu'tarid, semisal Hanafiyah. Muncul ulama yang menolak atau menyangkal di anna tilkal maslahah tuhawitu, bahwa
seandainya ibadah istiqomah terus tanpa nikah, maka ada masalah. Masalahnya satu, tidak punya anak. Lalu tidak ada solusi asosial, solusi untuk menolak gejolak syahwat. Seandainya volume syahwat naik, ibadah tanpa nikah masalahnya adalah tasbiyah nafsi. Tapi dari sisi lain ada nilai masalah, tidak melahirkan anak. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya di anna tilkal maslahah arjahu mimmal tiro li annaha lihibdin. Lalu kewajiban mustaqil atau Imam Nawawi dalam hal ini ia mengatakan maslahah yang sesuai dengan hifdzul din, menjaga agama, ini lebih utama daripada maslahah atau maslahat yang berupa tidak punya anak. Ini termasuk salah satu qawaidul ilah, termasuk qawaidul ilah yang nomor 7, yaitu adhun fi munasabah. Adhun fil munasabah atau munasib atau maslahah atau samratun, yang maslahah ini memunculkan atau sejalan sesuai dengan maqasid syar'i dan sesuai dengan dewan juri, yaitu Allah Ta'ala. Lalu mengenai masalah nikah ini, kalau dalam kitab fikihnya semisal Ihya Ulumuddin dalam bab nikah itu, fa'adha yang bahi an-nusana hadil afad bil fawaid. Mengenai yang baik nikah atau tidak nikah, alias istiqomah ibadah, dalam hal ini Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali, jawabannya adalah ditafsir atau melihat kondisional. Seandainya memiliki kekayaan untuk menikah, lalu syahwatnya ini tak mampu, volume syahwat tak mampu kecilkan, maka lebih baik menikah. Atau dalam mengenai hal ini, Imam Ghazali memilah-milah alias mentafsir. Inilah salah satu metode usul
yang usul fakih ini muncul furu'iyah, yang furu'iyah ini terbangun dari usul fakih jabul jawabah, sehingga tidak boleh langsung menghukumi dengan jabul jawabah, tidak boleh. Tapi santri melihat kitab mahalinya, melihat Ihya Ulumuddinnya, melihat kitab fakihnya. Sebab jabul jawabah ini hanya untuk wacana, untuk memperkuat pengetahuan mengetahui bagaimana mujtahid mencetuskan hukum. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.